Jadi gini ceritanya, ada seorang pemuka agama yang akhirnya bisa mengendalikan kekaisaran Rusia dari balik layar. Orang ini juga dikabarkan memiliki semacam ilmu sihir dan bisa hidup abadi. Nama gue Ewing dan ini adalah kasus misterius Gregory Rasputin. Grigori Rasputin memiliki nama asli, yakni Grigori Yemovich Novik. Dia lahir pada tanggal 22 Januari 1869 di daerah Pokrovskoye, Siberia. Rasputin terlahir di keluarga yang sederhana dengan pekerjaan sebagai petani. Jumlah saudara kandung Rasputin masih belum bisa diketahui sampai sekarang. Beberapa sumber menyebutkan kalau saudara kandungnya yang hidup itu bernama Maria dan Dimitri. Rasputin terlihat bersekolah seperti anak seusianya saat masih kecil. Padahal dia diam-diam itu buta huruf sehingga tidak terlalu pandai dalam pelajaran di sekolah. Tidak ada banyak catatan yang menyebutkan detail pendidikan Rasputin. Yang jelas, dia dikenal sebagai siswa yang taat beragama. Lingkungan tempat tinggal Rasputin memang terkenal sebagai penganut paganisme. Paganisme ini erat hubungannya dengan kepercayaan menyembah berhala. Semasa muda, Rasputin dikenal sebagai anak yang bermasalah. Dia sering mabuk-mabukan hingga melakukan berbagai pencurian. Masyarakat di daerahnya kurang menerima perilaku Rasputin ini. Rasputin juga dikenal sebagai pembuat onar yang meresahkan. Disebutkan juga Rasputin beberapa kali melakukan pelecehan terhadap gadis di desanya. Disinilah dia mendapatkan julukan Rasputin yang artinya tidak bermoral. Di sisi lain, ada sumber yang menyebutkan kalau Rasputin itu memang nama keluarga turunan dari ayahnya. Hingga satu waktu, keajaiban terjadi. Saat itu, Rasputin tiba-tiba memiliki kemampuan untuk menyembuhkan beberapa kuda yang sakit. Bahkan, Rasputin bisa menebak siapa penjahat di antara penduduk desanya. Hebatnya adalah, tebakan Rasputin itu terbukti benar. Mulai dari sana, pamor Rasputin itu meningkat. Dia dikenal sebagai seseorang yang terlahir dengan sihir. Penduduk desanya yang melihat dan hidup di sekitaran Rasputin itu kurang terima. Mereka menganggap Rasputin ini sebagai anak iblis yang harus dihindari. Lalu di sekitar usia 19 tahun, Rasputin bertemu dengan seorang gadis. Gadis ini bernama Prokofia Frodovna Robrovina. Rasputin dan istrinya dikaruniai 4 orang anak dari pernikahan muda tersebut. Sayangnya, di satu pagi, Rasputin menghilang dari rumah. Dia pergi mengembara ke Gunung Athos, Yunani, bahkan sampai ke Yerusalem. Rasputin mencari pengalaman spiritual dengan meninggalkan keluarganya. Jujur, gue sendiri udah berusaha mencari tahu sekiranya bagaimana Rasputin ini bisa mengobati kuda yang sakit dan hasilnya adalah tidak ada. Tidak ada catatan atau sejarah record gitu yang menjelaskan bagaimana Rasputin muda ini mengobati kuda dan juga menebak pelaku kejahatan. Rasputin pun akhirnya tuh pergi dari rumah dan mengembara jauh demi mencari pengalaman spiritual. Oke, kita lanjut aja ya. Bagaimana perjalanan spiritualnya Rasputin ini? Perjalanan spiritual Rasputin bisa terbilang unik. Di usia belasan, Rasputin pergi ke biara di Vrachshotur. Di biara itu, ia dikenal dengan satu sekte kepercayaan yang bernama Hilis. Sekte ini adalah cabang dari gereja Ortodoks Rusia yang berisi kumpulan orang antikristus. Konon katanya, di sekte tersebut ada doktrin di mana mereka mempraktikkan ibadah tertentu. Sekte ini tidak memiliki pendeta atau pemimpin. Yang jelas, mereka beribadah dengan cara melakukan tarian khusus. Ketika gerak tari mereka makin liar, akan ada keadaan seperti kesurupan yang disebut sebagai
transendensi spiritual. Nah, di fase ini, para anggota akan melakukan hubungan intim dengan siapapun yang ada di sebelah mereka. Doktrin sekte ini adalah berdosa untuk membayar dosa. Mereka percaya dengan melakukan dosa yang lebih berat, para anggota sekte akan bertobat dengan lebih khusyuk. Perjalanan spiritual Rasputin semakin luas ketika dia menginjak usia yang lebih matang. Dia telah mengembara selama bertahun-tahun lalu kembali ke kampung halamannya. Semua penduduk desa merasakan perbedaan yang signifikan di dalam Rasputin. Rasputin membangun sebuah chapel atau rumah ibadah di dekat rumahnya. Orang-orang kemudian bergabung dengannya dan mengikuti ajaran Rasputin. Rasputin kemudian terkenal dengan kepercayaan yang teguh akan Tuhan dan mempunyai kemampuan untuk mengobati orang sakit. Rasputin mulai dikenal dengan sebutan biarawan suci. Lalu pada tahun 1903, di usianya yang ke-34, Rasputin itu dikabarkan mendapat wahyu dari Bunda Maria. Dia mendapat mandat untuk pergi ke Saint Petersburg dan membantu keluarga kerajaan Kekaisaran Rusia. Nah, ini mulai aneh nih ya. Berdosa untuk membayar dosa. Kayak lo mesti berdosa supaya lo semakin rajin tobatnya. Udah selesai tobatnya, lo mesti buat dosa lagi. Ayo, supaya makin rajin lagi tobatnya. Ibarat kata ya, ini kayak gali lubang terus juga tutup lubang. Yang ujung-ujungnya apa? Ya, tetap aja berlubang. Selanjutnya dia juga mendapatkan wahyu nih dari Bunda Maria. Nah, gua nggak mau ngomentarin bagaimana dia mendapatkan wahyu ya. Tapi yang jelas ketika dia pergi untuk membantu keluarga Kekaisaran Rusia, disinilah awal mula keseruan dari hidupnya Rasputin ini. Rasputin kemudian bergegas ke Saint Petersburg. Dia disambut oleh Theopan dan Hemorgen, yaitu seorang inspektur akademi dan seorang uskup Saratov. Rasputin disambut hangat oleh lingkungan istana di sana. Orang-orang di sana masih mencari nih sekiranya Tuhan mana yang mesti disembah, Tuhan mana yang mesti dianut. Kedatangan Rasputin ini itu menjadi semacam petunjuk spiritual, makanya disambut dengan sangat hangat. Pada tahun 1905, Rasputin pertama kali diperkenalkan dengan keluarga kerajaan. Dilansir dari Britannica.com, pada tahun 1908, Rasputin dipanggil ke istana oleh Kaisar Tsar Nicholas II. Rasputin dipanggil untuk mengobati putra mahkota kaisar yang bernama Tsarevich Alexei. Putra mahkota Alexei ini mengidap penyakit hemofilia. Saat itu, hemofilia masih tergolong penyakit langka yang belum dapat ditangani oleh dokter. Hemofilia ini, bagi yang belum tahu, adalah penyakit yang membuat darah itu tidak bisa membeku dengan normal. Ini menyebabkan Alexei itu mudah mengalami pendarahan. Rasputin datang ke istana dan kemudian melakukan sebuah terapi kepada putra mahkota Alexei. Rasputin selalu meminta pintu ruangan kamar Alexei ditutup rapat-rapat saat terapi ini. Hal ini menyebabkan tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Rasputin terhadap putra mahkota. Ada semacam rumor bahwasannya Rasputin ini menggunakan terapi hipnosis untuk menerangkan Alexei. Cuman rumor ini itu tidak bisa diverifikasi karena tidak ada saksi dan data yang valid. Secara cuman Rasputin dan Alexei doang yang berduaan di kamar. Yang jelas, apapun yang Rasputin lakukan kepada Alexei itu membuat kondisi Alexei semakin membaik. Setelah beberapa kali terapi, ternyata putra mahkota itu membaik, bahkan mendekati kesembuhan. Rasputin pada saat itu melarang putra mahkota untuk mengonsumsi obat dari dokter. Belakangan diketahui kalau dokter memang memberikan dosis aspirin yang besar kepada Alexei. Kabarnya, aspirin pemberian dokter inilah yang membuat kondisi Alexei itu memburuk. Nah, kesembuhan Alexei ini kemudian menjadi alasan Rasputin untuk diberi kepercayaan penuh oleh Kaisar Tsar Nicholas II.
Istri kaisar yang bernama Alexandra Fyodorovna disebut-sebut pernah menaruh hati pada Rasputin. Dia pernah menuliskan surat berisi kekaguman akan sosok Rasputin. Di sisi lain, para sejarawan itu masih meragukan adanya benih-benih cinta di antara Alexandra dan Rasputin. Yang jelas, Rasputin ini diberi posisi penting dalam kerajaan. Dia dapat memberikan nasihat-nasihat kepada kaisar sesuai insting dan nalar spiritualnya. Mulai dari sini, Rasputin yang merupakan seorang pemuka agama ternyata bisa mampu mengendalikan kekaisaran Rusia dari balik layar. Saat ini bisa dibilang hidupnya Rasputin menjadi sangat maju. Dia yang awalnya adalah seorang anak kecil yang buta huruf, sekarang menjadi semacam penasehat raja. Ya, sungguh sebuah kemajuan. Walaupun begitu, kehidupan Rasputin itu tidak mulus-mulus doang nih. Justru karena dia diangkat menjadi penasehat raja, dia juga mendapatkan banyak perlawanan. Kali ini gue akan bercerita mengenai tumbangnya kehidupan Rasputin. Walaupun dia mendapat posisi penting di kerajaan, Rasputin selalu menjadi orang yang penuh kontroversi. Ada banyak rumor yang menyebutkan dia memperkosa wanita di istana, lalu juga mempraktikkan ilmu hitam sampai tuduhan kejahatan politik. Sayangnya, pada tahun 1911, berbagai macam rumor tentang perilaku menyimpang Rasputin itu akhirnya menjadi skandal yang besar. Perdana Menteri yang bernama Stolypin melaporkan perilaku Rasputin kepada kaisar. Akibatnya, kaisar mengusir Rasputin. Tetapi beberapa bulan kemudian, Rasputin itu kembali ke istana karena izin dari istri kaisar. Karena tidak mau mengecewakan istrinya, kaisar akhirnya membiarkan Rasputin untuk kembali ke istana. Rasputin pun kali ini kembali lagi nih ke lingkungan di istana. Di satu sisi, dia masih menjadi penasehat kaisar. Tapi di satu sisi lain, orang yang tidak menyukai Rasputin itu mulai beraksi secara terang-terangan. Disebutkan karena Rasputin adalah penasihat kaisar, Rasputin seringkali campur tangan dalam pemilihan menteri di kabinet. Rasputin juga sering memberikan nasihat perihal kenegaraan. Sayangnya, nasihat yang diberikan Rasputin itu mengakibatkan kerugian. Para sejarawan menyebutkan kalau Rasputin ini itu bagaikan duri yang menancap di dalam pemerintahan Rusia. Pada saat itu, pemerintahan kerajaan itu menjadi kacau balau karena Rusia saat itu sedang dilanda kesulitan finansial. Masyarakat mulai menyalahkan keluarga kerajaan, termasuk juga menyalahkan Rasputin. Rasputin dinilai memberikan pengaruh buruk kepada kebijakan kaisar. Nah, mulai dari sana ada banyak percobaan pembunuhan yang dilakukan terhadap Rasputin. Sejak awal kehidupan, Rasputin memang tidak disukain oleh orang-orang. Tapi pas momen inilah orang-orang mulai terang-terangan ingin mencelakai Rasputin. Di satu sisi lain, inilah momen dimana cerita Rasputin yang immortal atau abadi atau yang tidak bisa mati itu dimulai. Di satu sisi lain, ya Rasputin yang immortal ini, spoiler alert, meninggal. Kali ini gue akan ngebahas kiranya usaha apa aja yang dilakukan orang-orang untuk mencelakai Rasputin. Menurut buku The Man Who Killed Rasputin karya Greg Schick tahun 1966, percobaan pertama pembunuhan itu dilakukan pada tanggal 29 Juni tahun 1914. Saat itu, Rasputin mengunjungi istri dan anaknya di desa. Ketika keluar dari desa, Rasputin diserang oleh seseorang yang bernama Hionia Guseva. Guseva ini adalah mantan pelacur yang kemudian menjadi murid biarawan Liliodor. Guseva menusuk perut Rasputin dengan belati tajam yang panjang. Setelah menusuk Rasputin, Guseva berteriak, "Saya telah membunuh Antikristus." Rasputin yang terluka parah segera dibawa ke rumah sakit dan diberi perawatan hingga sembuh. Walaupun dia menerima luka dalam yang menyakitkan, Rasputin masih bisa bertahan hidup.
Sementara itu, Guseva tidak lama itu kehilangan akal dan akhirnya berakhir di rumah sakit yang bernama Tomsk. Percobaan pembunuhan Rasputin itu tidak hanya di situ saja. Pada tanggal 16 Desember 1916, beberapa bangsawan tinggi Rusia itu merencanakan pembunuhan Rasputin. Mereka adalah Pangeran Felix Yusufov, Grand Duke Dmitri Pavlovich, dan Vladimir Voroshilov. Para bangsawan ini berpikir kalau Rasputin memang menjadi benalu di antara keluarga kerajaan. Mereka kemudian mengundang Rasputin ini ke istana milik Pangeran Felix. Sesampainya di sana, Rasputin itu dibawa ke ruang bawah tanah. Dia dijamu dengan kue-kue dan anggur merah. Nah, semua makanan yang tersaji itu sudah diberi racun sianida di dalamnya. Katanya, dosis sianida yang ada pada makanan itu saja itu bisa membunuh sekitar 10 orang. Tanpa ragu dan tanpa sepengetahuannya, Rasputin menyantap hidangan itu dengan nikmat. Tetapi tidak ada efek apapun yang dialami Rasputin. Rasputin ini seperti kebal akan racun sianida yang mematikan. Pangeran Felix kembali mencoba membunuh Rasputin. Dia menembak Rasputin dari belakang menggunakan pistol kaliber. Setelah ditembak, Felix kemudian mendekat dan memeriksa Rasputin yang kelihatannya sudah tidak bernyawa. Tapi tiba-tiba Rasputin bangkit dan mencekik Pangeran Felix. Gak lama anak buah Pangeran Felix ini datang dan kembali menembak Rasputin. Di momen ini, Rasputin masih mencoba bangkit dan melarikan diri. Namun, Rasputin kembali dipukulin oleh komplotan Pangeran Felix sampai tidak sadar. Rasputin kemudian diikat dan dibuang ke sungai Neva. Saat itu, suhu di sungai Neva itu sangat dingin hingga mencapai angka minus yang rendah. 3 hari kemudian, Rasputin ditemukan oleh penduduk desa dan diangkat dari sungai Neva. Ketika diangkat, Rasputin sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Rasputin pun dibawa ke dokter untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Rasputin itu meninggal karena tenggelam. Ada banyak air yang masuk hingga mengendap di paru-parunya. Saat ditemukan, lengan Rasputin ini masih mengarah ke atas, tepatnya ke lapisan es di sungai. Seakan-akan dia tuh sedang berusaha untuk berenang. Di akhir hayat, banyak orang yang terkesima dan terheran terhadap Rasputin. Walaupun telah diracunin, ditembak, dan dianiaya, Rasputin itu masih bisa hidup. Penyebab dia meninggal malah tenggelam di sungai. Hingga saat ini masih ada banyak rumor mengenai kebenaran asli dari kematian Rasputin. Hasil otopsi lebih lanjut juga menyimpulkan tidak adanya racun sianida di dalam perut Rasputin. Bahkan peluru yang bersarang di tubuhnya pun itu memiliki kaliber yang berbeda. Rasputin itu akan selalu dikenal sebagai pemuka agama yang berakhir di balik tahta politik Rusia. Dengan kesaktian yang tinggi, Rasputin dikenal sebagai orang yang tidak pernah bisa mati, tapi mati akibat cara yang mengenaskan. So, itu tadi adalah kisah misterius dari Grigori Rasputin. Menurut lo gimana? Oh iya, tulis juga sekiranya misteri apa lagi nih yang ingin lo tonton di channel Ewing HD. Tulis semuanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ewing HD karena minggu ini, bahkan di akhir tahun ini akan ada live streaming email berhantu. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing, sampai jumpa lagi di misteri selanjutnya. Good night.